Selamat siang Sobat FMM. Kembali lagi dengan saya Tasya dalam Famous FMM Podcast. Untuk episode hari ini kita akan membahas kembarannya air kompresor. Nah, penasaran gak tuh siapa tuh kembarannya air kompresor ya? Kira-kira apa beda dari air kompresor dan gas kompresor tersebut? Hari ini sudah hadir bersama kita selaku narasumber kita dengan Bapak Arifin Fikri, selaku Senior Sales Engineer PT Fajar Mas Murni yang akan membagikan sharing pengetahuan terkait dengan gas kompresor. Tapi sebelum kita masuk ke materi, untuk Sobat FMM yang belum subscribe channel YouTube FMM, langsung aja di subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten materi-materi menarik lainnya di Famous FMM Podcast. Oke, jangan lupa ya di subscribe dan bagikan ke teman-temannya. Siang ini kita sudah hadir bersama kita dengan Bapak Arifin Fikri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima Mbak kasih. Tasya. Bu Tasya apa Mbak Tasya? Terserah Bapak mau manggil Ibu boleh, Mbak aja biar saya kelihatan muda. Siap. Oke, terima kasih Bapak untuk kehadirannya Sama-sama. siang hari ini untuk berbagi pengetahuan bersama kita yang mungkin belum paham nih apa sih gas kompresor itu. Baik. Podcast kita sebelumnya itu kita sudah membahas terkait dengan air kompresor. Ya. Nah Pak, pertanyaannya adalah apa sih Pak bedanya dengan gas kompresor ini dari kita lihat dari pengertiannya dulu nih, gas kompresor tuh apa sih? Ya, jadi kalau gas kompresor dibanding dengan air kompresor itu sebetulnya langkah kerjanya sama, Mbak Tasya kan. Prinsip kerjanya sama ya Pak? Prinsip kerjanya sama. Okay. Jadi dapat dikategorikan air kompresor, gas kompresor, bahkan pompa. Itu sama, similar lah prinsip kerja. Cuma yang membedakan itu fluida. Apa itu Pak fluida? Nah, fluida itu kan ya bahan baku yang dilalui oleh si alat tersebut. Jadi misalnya itu kalau air kompresor berarti fluidanya adalah udara. Kalau gas kompresor berarti bahan bakarnya gas. Begitu Mbak Tasya. Pompa dia cenderung ke cairan. Jadi ada udara, ada gas, dan liquid ya, bicaranya gitu Mbak Tasya. Berarti penggeraknya ya Pak? Kalau penggerak sama, semua sama, cuma di alatnya sendiri yang membedakan. Jadi kalau air kompresor seperti sudah disampaikan di awal, suhunya khusus untuk udara, sedangkan gas kompresor untuk gas. Kalau pompa itu pasti untuk cairan. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak air kompresor dia menghasilkan atau pada dasarnya alat yang dinamakan kompresor itu kan berarti untuk menekan. Bahasa Indonesianya kompres itu menekan. Jadi ya tergantung yang si pemakai nantinya itu dibutuhkan kompresi yang sampai berapa besar. Tergantung kebutuhan customer ya. Kebutuhan customernya. Jadi, bicara gas kompresor, kalau kita menggunakan gas kompresor kan langkah kerjanya ya udah jelas lah, udah mirip dengan air kompresor, cuma ya bahan yang dilalui oleh si alat tersebut adalah gas. Nah, gas cenderung itu ya dari gas alam pastinya. Gas alam itu bisa lebih spesifik Pak? Contohnya apa gitu? Kalau bicara kan kita punya yang namanya eksplorasi ya. Jadi eksplorasi di sumur, katakan itu sumur gas, berarti dari sumur itulah sumber gasnya itu. Berarti Itu nggak yang bisa namanya pakai gas gas-gas yang biasa buat masak di rumah ya Pak? Hasilnya. Hasilnya. Hasil produknya ke situ. Hasilnya. Jadinya gas yang biasa kita untuk Gas masak di rumah itu ya betul. Pak, untuk hari-hari. Gas untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi dari sumur sampai ke hasil produksi nantinya. Nah dari sumur sampai ke produksi ini kan tentu ada peralatan-peralatan yang
ya digunakan. Untuk menghasilkan hasil akhirnya. Betul. Nah ini untuk gas kompresor ini biasanya digunakannya di sektor mana aja Pak? Kalau jelas oil and gas ya. Itu udah pasti oil and gas udah ya. pasti oil and gas ya. Kalau di Indonesia itu Pertamina, bahkan juga perusahaan swasta nasional lainnya. Begitu Mbak Tasya. Berarti kalau misalnya kalau air kompresor kan lebih ke industrial ya Pak. Berarti kalau misalnya untuk gas kompresor ini bisa dipakai di industrial juga nggak? Sama. Bisa juga. Bisa juga. Jadi kalau dari awal di sumur itu namanya eksplorasi, dia berbentuk gas alam, dapat dikatakan gas alam. Nah, nanti kan sebelum gas alam ini kan perlu dikeluarkan kan. Selain dia memang sudah keluar sendiri, tapi kan perlu makanya di produk gas kompresor itu ada yang namanya kebutuhan untuk injection. Jadi diinjek gasnya itu supaya tekanan keluarnya lebih besar. Nah, setelah keluar itu nanti ada juga yang namanya gas kompresor yang tipenya lifting. Lifting itu jadi yang membawa atau mentransfer. Nah, nanti proses lebih lanjutnya macam-macam, Mbak. Ada yang perlu nanti si gas kompresor itu untuk bertekanan tinggi, berarti ya kita menggunakan yang high pressure. Kalau yang cuma untuk transfer itu biasanya maksudnya di suatu produksi yang menggunakan gas tersebut biasanya itu cuma untuk lifting aja kan. Berarti itu kalau dilihat dari pressure-nya ya? Ya. Jenis-jenisnya, jadi ada sekali. Ya. Beda lagi tuh model-modelnya, ada bervariasi lagi tergantung dari tekanan yang kita sekali butuhkan gitu. Ya secara tipe jelas gas kompresor itu ada yang reciprocating, ada yang sentrifugal. Sama juga dengan air kompresor ya Pak ya? Kompresor, ya. Jadi kalau reciprocating itu cenderung yang untuk high pressure. Tapi kalau sentrifugal biasanya ya cenderung yang untuk low pressure aja. Nah, dari proses dieksplorasi, kalau di satu contoh di Pertamina itu kan ada yang namanya stasiun kompresor gas atau disingkat juga SKG. SKG, stasiun kompresor gas itulah yang ya memang seluruhnya equipment yang paling dominan di situ gas kompresor. Begitu, Pak. Tapi kalau misalnya kayak gas kompresor itu untuk kayak industrial seperti food and beverage, otomotif, itu bisa digunakan nggak Pak untuk jenis industri seperti itu? Kalau emang industri khusus fokusnya ya lebih ke oil and gas. Ya. Kalau industri food beverage dan juga otomotif mungkin sangat jarang ya Mbak. Jarang ya, lebih ke air kompresor ya Pak ya. Air kompresor. Jadi dia berarti lebih spesifik ya untuk ruang lingkup industrinya yang menggunakan produk tersebut. Betul sekali. Jadi cenderung yang oil and gas itu kan selain oil and gas ya katakan juga mungkin untuk pabrik-pabrik pupuk. Pabrik apa Pak? Pupuk. Pupuk. Iya. Karena dia perlu untuk proses lanjutan kan dari amonia itu kan termasuk gas juga tuh. Amonianya jadi butuh juga gas kompresor yang untuk ditransfer melalui menggunakan amonia gas tersebut. Berarti ini untuk sektor industrinya yang cukup banyak digunakan itu di sektor oil and gas dan pupuk. Pupuk bahkan PLN, power plant. Listrik juga. Ya, yang menggunakan sumbernya gas. Apa tuh Pak contohnya? Nah, berarti yang ya pembangkitnya itu menggunakan ini ya berbahan bakar gas kan, PLTG lah, pusat listrik tenaga gas. Nah, berarti itu kan akan ada gas kompresor juga. Tuh. Gitu. Untuk gas kompresor dia ada maintenance rutinnya nggak Pak? Oh jelas. Skala maintenance berkalanya untuk menjaga performa. Pastinya ya. Jadi ada schedule ya yang namanya peralatan apalagi rotating ya. Otomatis itu akan ada perawatan berkala.
mulai dari preventive maintenance sampai menuju ke overhaul gitu ya, itu pasti ada Mbak. Nah, cuma yang membedakan ini kan kalau kita di gas kompresor itu dia ini bukan standar produk gitu. Spek khusus ya Pak? Khusus, jadi merupakan engineering produk ya, yang harus direkayasa dulu. Jadi tergantung permintaan dari klien kita gitu loh Mbak. Jadi sumbernya itu otomatis dari karakteristik gas yang ada di lapangan tersebut. Jadi gasnya gas konten, kalau bicara itu kan gas konten, customer itu punya gas konten yang mengandung ya katakan CO2, H2S gitu kan. Nah otomatis itu tidak langsung pakai unit gas kompresor yang ini nggak bisa. Jadi bedanya sama air kompresor, kalau air kompresor kan mungkin ada udah jenis-jenisnya Pak ya. Betul. Misalnya ada misalnya screw berapa kW atau berapa kW gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk gas kompresor dia lebih ke customize. Ya, jadi customer jika butuh produk gas kompresor itu diskusi terlebih dahulu kepada sales atau pihak yang memiliki produk tersebut, di arrange dulu maksudnya untuk kebutuhannya seperti apa, baru dibuat gitu sesuai dengan kebutuhan customer di lapangan gitu ya Pak ya. Tepat sekali. Jadi untuk gas kompresor ini nggak ada nih yang kayak tipe yang udah patokannya yang standar, dan standarnya 25 kW, 35 kW gitu. Jadi by request ya Pak. Iya, jadi kalau kW oke, gitu kan mungkin penggerak dengan elektrik motornya. Tapi kalau di spesifikasi gas kompresornya ini nggak bisa, nggak ada yang standar gitu. Jadi emang harus by request gitu ya? By request dulu, karena ya tergantung gas. Jadi nggak ada stok juga ya Pak kalau misalnya di sini? Iya, betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan? Iya. Oke. Baik Pak, tadi kan Bapak info kalau gas kompresor itu dibuatnya by request sesuai spek yang dibutuhkan oleh customer. Ya. Nah, parameter apa nih Pak yang dibutuhkan untuk menentukan spek tersebut? Ya, jadi biasanya kan customer kita itu mereka akan menginformasikan di awal itu kapasitas yang dia butuhkan, kapasitas kompresor yang dibutuhkan, karena sumber yang di sumur ya dapat dikatakan mungkin ya dia punya 6 mm SCVD ya. Apa itu Pak? Jadi dapat dikatakan million metric square cubic feet si gas yang akan dilalui si kompresor tersebut. Satuannya ya Pak itu ya? Betul, itu dari satuan. Jadi suction yang dia inginkan, suctionnya. Nah, tapi kan tidak 6 mm kalau bicara di sumur, mungkin bisa 40 atau 60 mm. Artinya kalau kita bicara 40, katakan gak usah 6 lah, 5 ya, biar enak ngomongnya. Misalnya 5 mm. 5 mm berarti kalau kali 4 itu ada 20 mm ya. Nah, mereka butuh untuk mengangkut atau mentransfer 20 mm ini kebutuhan untuk customer mereka, dapat dikatakan industrinya yang lain. Ya otomatis kan kita butuh 4 unit gas kompresor yang masing-masing bisa mentransfer 5 mm tadi. Jadi 5 mm itu kubiknya si kompresor, gas kompresor, gasnya yang akan dilalui di unit gas kompresor tersebut, Mbak. Itu. Jadi tergantung itu tadi, parameter itu satu, dan juga mungkin biasanya customer juga, saya perlu yang pakai gas engine, bisa. Kalau rata-rata di eksplorasi itu biasanya menggunakan gas engine juga, karena sudah ada gasnya, gas engine, terus dikoppel sama gas kompresor yang untuk gas transfernya tadi atau liftingnya tadi dipergunakan itu. Nah, kalau industri yang bukan di eksplorasi,
katakan sudah didistribusikan ke pabrik atau juga ke industri lain lah ya, itu biasanya dia menggunakan penggeraknya juga elektrik motor, karena kan mereka sudah di industri, jadi bukan di site yang dieksplorasi. Jadi sumber listrik udah ada, mereka pakai elmot untuk menggerakkan si gas kompresor. Tapi balik lagi Mbak Tasya, parameter yang sangat menentukan itu ya kita harus minta ke klien atau customer kita itu gas kontennya yang ada di tempat mereka. Itu yang penting ya Pak. Itu yang paling penting. Untuk mengetahui kapasitas yang tepat. Betul. Bukan mengetahui kapasitas, tapi nanti unit gas kompresor itu, karena itu materialnya yang akan membedakan. Makanya kenapa tadi dibilang ini bukan produk yang standar. Jadi justru produk ya engineering produk ataupun non standar produk. Kan nggak mungkin kalau kita bicara air kompresor kan cuma udara aja yang cenderung relatif aman kan. Kalau gas kan dengan konten yang macam-macam. Kalau salah spek bisa meledak nanti ya Pak. Ya bisa blow up ataupun mungkin rusak terus nih kan. Gitu Pak. Oke. Kalau misalnya bocor pun itu penanganannya biasanya gimana Pak? Ya kita kan ada tim services kita, bahkan juga yang disupport dengan baik oleh prinsipal kita. Jadi yang selama ini kita lakukan ya tim kita, tim servisnya atau service engineer-nya dari gas kompresor itu udah cukup mumpuni untuk jika ada perlakuan yang seperti Mbak Tasya bilang tadi, si gasnya ada kebocoran atau ini kan itu macam-macam itu nantinya. Tapi maksudnya kalau misalnya ini kan agak risky juga ya Pak, kalau misalnya bocor gitu kan. Langkah awal apa yang harus mereka ketahuin untuk problem solving dulu nih, untuk nutup dulu nih kebocoran ini biar nggak berdampak kemana-mana gitu misalnya. Jadi kalau problem tersebut biasanya kan ya kita butuh waktu kan untuk ke lapangan atau ke site tadi. Otomatis ya kita mungkin bisa by phone dulu atau ya apalah ya media yang bisa digunakan. Nah itu biasanya kita sarankan untuk lakukan misalnya pengecekan di valve-nya, mungkin sudah ada yang rusak bagian valve-nya, atau juga kalau bicara kebocoran kan biasanya juga ada yang connection antara suction pipe atau yang akan melalui si kompresor. Nah, itu pasti otomatis kita akan komunikasikan, coba ya katakanlah Mbak Tasya coba dicek ininya dulu deh, misalnya guidance dari jauh dulu ya Pak ya, sembari perjalanan menuju ke sana gitu. Betul, di guidance dari jauh. Nah biasanya kawan-kawan di sana akan melakukan itu. Seandainya masih ada masalah yang timbul juga ya otomatis kita harus ke sana gitu. Jadi siap untuk memuaskan customer kita ya. Jadwal maintenance itu ada gitu. Ada. Nah biasanya itu kalau misalnya gas kompresor baru nih dipasang gitu, kerjanya itu berapa lama sih Pak untuk servis pertama misalnya, atau juga biasanya itu part-part yang biasanya harus diganti itu apa aja? Baik. Jadi kalau bicara gas kompresor ya mungkin kalau preventive maintenance ambillah di 4.000 running hours ya. Kira-kira berapa bulan tuh Pak? 4.000 running hours dengan standar penggunaan. Ya kalau 24 jam kan otomatis 6 bulan ya, sekitar 6 bulan kalau dia running terus. Jadi 6 bulan itu ya biasanya di awal pun pada saat si kompresor kita install dan kita running kan itu sudah ada guidance itu gitu Mbak Tasya. Jadi ya kegunaannya untuk memudahkan si pemakai, udah mau running hours 4.000 sudah antisipasi apa, nah itu rekomendasi spare
spare part pun kita udah siapkan Oh. yang untuk mereka penuhi. Jadi ya kalau bicara 4.000 mungkin ya seperti consumable part aja kali ya. Kalau bicara reciprocating kompresor itu kan pasti ya ada O-ring, baik ring pistonnya sendiri dan valve. Nah, kecenderungan di gas kompresor itu kan gas masuk itu kan awal itu pasti melalui valve. Jika valve-nya sudah ya tidak memungkinkan, otomatis valve harus diganti. Berarti yang mungkin Yang yang awal sering sekali itu diganti valve. karena Valve kompresor itu ya apa ya, kalau Main-nya istilahnya ya. itu Yang kerja. bukan main part, tapi sudah jadi consumable-nya si gas kompresor itu valve gitu loh Mbak. pasti disitulah alurnya gitu. Alurnya karena gas awal masuk itu kan dari dapat dikatakan dari pipingnya si ini mas, piping ke apa suction kan, suction itu kan ada namanya scrubber itu bottle itu otomatis larinya ke valve dulu. Jadi Valve itu istilahnya yang paling sering yang paling aus lah ya, yang pasti Betul. cepet aus itu Dapat pasti di dikatakan begitu. valve-nya. Karena valve-nya kan kalau gasnya kotor, katakan ada konten ya mungkin contoh kayak pasir, ada ikut pasir itu pasti yang dihantam valve-nya dulu itu sebelum masuk ke ke alirannya yang lain gitu batasnya. Nah tuh Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Baik. Nah, kalau di air compressor itu kan kita harus menyesuaikan tata letak nih Pak. Ngeletakinnya tuh yang baik tuh di area yang seperti apa biar Baik. dia tetap stabil gitu kan. Kalau di air compressor kan ada tuh biar si air compressor ini performanya tetap stabil, tahan lebih lama gitu. Dia punya tips-tipsnya nih apa untuk peletakannya tuh lebih baiknya tuh gimana, terus mungkin untuk areanya harus bersih atau harus bersih kayak gitu. Nah kalau untuk di gas kompresor sendiri tuh ada nggak sih Pak kriteria itu untuk meletakkan si gas kompresor ini di tempat yang seperti apa nih biar dia punya performa yang baik dan punya istilahnya jangka panjang yang cukup lama gitu. Oke. Jadi kalau tata letak otomatis perlakuan unit baik air kompresor, gas kompresor ya cenderung sama lah ya. Tapi kan kalau bicara gas kompresor yang lumayan bising kalau menggunakan driver gas engine, kalau dibicara di stasiun kompresor gas seperti di Pertamina Eksplorasi itu tetap mereka di cover dengan shelter gitu kan, untuk disusun misalnya ada 4 unit kompresor itu mereka tetap ada shelter, ada ada atapnya. Nah, jadi equipment di sana kan ada yang namanya instrumen juga yang nempel di kompresor, kadang-kadang kan pengaruh cuaca ataupun ini kan bisa mendapatkan kehausan tersendiri gitu kan. Nah, perlakuan yang gas kompresor ini kalau tata letak tetap tidak menjadi utama kalau menurut saya Mbak Tasya, karena rata-rata letaknya di sumur, di site, di lapangan. Yang paling penting itu justru ya gasnya tadi. Kalau gasnya baik, si gas kompresor itu ya awet gitu. Gitu. Jadi istilahnya produknya itu mau diletakin di mana nggak terlalu pengaruh ya Pak ya? Karena kan otomatis Itu bicara biasanya outdoor apa indoor sih Pak untuk lokasi Outdoor. penempatan? Outdoor. Oh, sangat jarang gas kompresor itu di indoor. berarti emang dia desainnya emang harus sudah tahan Outdoor. badai ya, Betul. segala cuaca, situasi, kondisi, keadaan ya. Ya bicara Debu dan teman-teman ya. Jadi bicaranya itu ada waterproof gitu kan, ada juga yang ini hazardous area gitu. Seperti handphone ya Pak? Oh gitu ya. Iya waterproof, terus waterproof iya kan, kena air, Iya. terus debu gitu, hampir sama.
kayak gas kompresor. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti didesainnya emang untuk outdoor ya Pak ya, untuk diletakkan di outdoor ya. Kalau untuk air kompresor kan dia lebih banyak di dalam ruangan dan dia disarankan lebih baik yang bersih tempatnya, terus ada jaraknya dari satu mesin ke mesin yang lain tuh ada jarak idealnya berapa meter agar dia punya performanya yang bagus gitu. Cukup menarik sesungguhnya gitu kan. Mungkin nanti di part selanjutnya akan dibahas lebih dalam lagi terkait dari gas kompresor. Terima kasih Pak Arifin Sama-sama untuk Mbak Tasya. sharingnya, untuk ilmunya. Jadi kita juga belajar juga mengetahui apa itu gas kompresor, yang sama ini mungkin apa sih gas kompresor gitu kan, dan untuk biasanya di sektor mana saja ininya dan bedanya dengan air kompresor apa sih, jadi biar kita juga bisa lebih mengetahui nih perbedaannya yang mainnya antara gas kompresor dan air kompresor. Terima kasih Pak Arifin, ditunggu ya nanti untuk undangan selanjutnya. Terima kasih Mbak Tasya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya. Iya. Terima kasih. Siap. Baik, Sobat FMM, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Salam sehat dan sampai jumpa di episode Famous berikutnya. Sampai jumpa.